plus minus MC pada zaman itu apa ya? Honor. Iya. Cepet deh. Dulu itu Berapa ya kalau nggak salah 250.000 Fit. MC Yes. pertama kali. Profesional ya? Yang Iya profesional ya, 250.000. Saya 500.000 Mas. Wah, dulu mulainya ada yang lebih parah lagi, ada yang thank you ya. Nih, gue cuma mau nanya aja. Gue cuma mau nanya aja. Ini bukan tentang public speaking atau pamer muka? Berpenampilan menarik, keren, gagah, serta memiliki wajah tampan yang sudah tidak perlu diragukan lagi adalah ciri khas dari sahabat Jas Alvin berikut ini. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik dan mereka bisa membuat sebuah acara menjadi lebih berwarna. Sebelum saya ajak Anda ketemu sahabat Jas Alvin yang berikut ini, silakan simak dulu yang satu ini. Profesi ini tumbuh berkembang seiring dengan bangkitnya industri televisi dan hiburan tanah air di akhir dekade 80-an. Hukum ekonomi pun berlaku. Ketika kebutuhan akan program televisi meningkat, permintaan tenaga profesional pembawa acara, presenter ataupun master of ceremony pun meningkat. Hanya saja saat itu institusi yang mencetak profesi tersebut belum ada. Akhirnya secara alami beberapa presenter baru pun bermunculan. Ada yang merintis karir dari penyiar radio, model, bintang film atau sinetron hingga ajang pencarian bakat presenting. Maklum saja, profesi ini secara materi menjanjikan dan pintu masuk lebih dalam ke industri entertainment tanah air. Ada di dalam gambaran kalian ada satu orang lagi di angkatan kalian. Saya tahu. Siapa? Pasti inisialnya BC. BC. Bung Charles. Oh, betul. Bung Charles? Iya, betul. Kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi pemirsa. Mari kita sambut Bung Charles. Thank you, good. BC ya? Bung Charles. Apa kabar Bung Charles? Baik. Bung Epe. Ya, Ini nggak pernah ketemu emang ya? Ketemu dong. Lumayan lah. Cara sebelah sini. BC sebelah sini. Boleh nggak? Boleh. Nyoba dulu. Alvin kan udah. Yang belum tuh gue ngutang sama Farhan sama Ferdi. Gue belum kasih buku gue. Oke. Iya. Terima kasih. Ini Wah, thank akan you banget, berguna untuk nanti di thank you banget. sepak bola tadi. Jadi harga 95.000 dapat berapa? Udah lo dikasih. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi Nah, hanya sudah, di Jas Alvin. Begitu Farhan Ada perform, satu lah. loh kok nggak sama seperti yang gue minta. Tapi ketika kita turun dan kita bilang bahwa itu bukan salah kita, tadi di briefnya nggak gitu. Itu nggak ada MC yang boleh begitu. Jadi presenting itu buat seorang BC tadi ya, Bung Charles. Apa pilihan atau unconditional? Gue jalurnya beda ya. Ini tiga maestro ini gue kagumin dalam sisi radio. Karena dari dulu dengar Erwin Pangkuan, dengar Ida Harimurti. Itu kan tumbuh dari yang nama besarnya Prambors. Dan orang untuk bisa masuk di dunia itu nggak gampang. Karena untuk bisa masuk di Prambors, you name it, itu seleksinya kuat banget. Nah, alternatifnya adalah yang nggak bisa masuk radio, tadi seperti dikatakan Erwin, akhirnya jadi mencari media lain kan? Iya. Di media lain ada panggung langsung, ada mungkin televisi yang waktu itu juga sudah mulai. Tadi ada Iya, media lain. akhirnya Kita kayak murid ya. Pak Guru. Jadi masuknya ke televisi, dan akhirnya kalau mau dibilang apakah itu pilihan atau enggak, menurut saya sih karir ini semua teman-teman adalah entrepreneur. Karena seperti tadi Erwin bilang, bisa kalau kita lagi suffer, nggak lagi ada kerjaan, kita harus kreatif seperti apa. Nah akhirnya kita semua jadi manusia yang kreatif. Karena kalau nggak ada kerjaan di TV, ya kita harus menciptakan kerjaan itu sendiri. Tapi tunggu, kita belum melihat tayangan tentang Charles. Kita lihat Mari kita ngomong. Sama seperti rekan-rekan seprofesinya, Charles Bonar Sirait mengawali karir presenting sebagai penyiar lepas di beberapa radio swasta Jakarta. Dari sana, Charles menjajal masuk ke industri televisi nasional dengan membawakan sejumlah acara mulai dari kuis, talk show, hingga variety show. Seiring berjalannya waktu, ia memutuskan dunia ini memang menjadi pilihan hidupnya. Karena itu, pria yang pernah menjalani profesi bangkit ini harus lebih selektif dalam memilih acara dan positioning yang tepat. Charles juga termasuk yang menarik ya, sempat di bank ya.
kemudian balik Iya, lagi. Iya, Erwin ini. juga. Nah, Erwin juga. Waktu jadi anak buahnya Pak Gus Martowardoyo. Menteri Keuangan sekarang. Menteri Keuangan sekarang. Tapi ya itu. Kami itu sih siap roadshow sih sebenarnya ya. waktu Iya. itu. juga. Permata Bay. Iya. Iya dong. Kita bikin proposal lagi di sana. Boleh. Itu gunanya networking. Oke, silakan terus. Presenter MC buat gue dan teman-teman yang lain menurut gue tuh it's a decision, pilihan hidup. Ketika ada di crossroad kita pilih ini pasti tuh yang paling besar adalah ngikutin kata hati. Kalau kerja di bank sama Erwin juga dulu pernah kerja di majalah kan. Iya. Orang-orang seperti kita nih kreatifnya kan besar, ambisinya besar. Nah ketika itu nggak ada platform yang misalnya bisa menampung kita, itu kayak ombak yang udah mau menerjang terus disumbat oleh tutup botol. Nah kita dengan MC itu bekerja, diberikan ruang dan panggung dan lain sebagainya, itu bisa kreatif kan. Nah jadi it's a choice. Kadang-kadang dibayar besar, seperti tadi Farhan bilang kalau ke era sekarang udah sangat luar biasa ya dibandingkan dengan dulu. Tapi pada saat yang sama kita juga harus tahu, sama seperti seorang menteri yang hari ini dilantik, pada saat sertijab itu udah harus bisa membayangkan, one day mungkin saya nggak di sini lagi. Harus siap turun gitu loh. Dan ketika kita lagi ada di atas, mestinya kita sudah harus bisa mempersiapkan ketika nanti kita sudah mungkin nggak di Nah, situ waktu lagi. pertama kali itu gimana? Cara sendiri. Pertama kali dulu masuk Cara di singkat industri televisi kan, langsung Berapa sih datang. kalau kita boleh tahu secara profesional? Wah, dulu mulainya ada yang lebih parah lagi, ada yang thank you ya. Ada yang Masa sih? Kalau masih ada Glenn Fredly di sini, ntar kita bisa Mau sharing kita juga bisa nggak apa-apa, share. yang penting di-inform. Cuma itu apa? Jangan ditodong. Things gone bad juga, apa it happen like that juga Tapi sometimes. yang menarik tadi dari semua pernyataannya teman-teman, sebetulnya kita ini sebetulnya harus punya jiwa leadership. Karena di atas panggung ketika misalnya, ini kan prosesnya panjang pada saat kita mau perform. Itu dari klien misalnya, terus pindah lagi ke event organizer, pindah lagi misalnya ke salah satu LO yang menemani, itu suara atau perintah tuh bisa turun, semuanya tuh nggak sama. Iya. Begitu Farhan Komandanya perform, satu lah. loh kok nggak sama seperti yang gue minta. Itu pesannya A sampai di Farhan udah Z gitu. Tapi ketika kita turun dan kita bilang bahwa itu bukan salah kita, tadi di briefnya nggak gitu, itu nggak ada MC yang boleh begitu. Ya udah, Sendiri you langsung. take it, you should responsible. Jadi diperlukan orang yang punya kebesaran jiwa ya untuk Saya bisa buka jadi. tadi dengan teman-teman saya punya kemampuan untuk bikin acara sebenarnya lebih berwarna. Kalau kita mau lihat kenapa profesinya dibayar mahal hari ini, menurut saya itu bukan hanya karena Ferdi, Farhan atau Erwin kita bisa pakai jas terus keren. It's part of that. Gitu. Memang mahal ya rata-rata ya. Iya. Just kidding. Jangan cerita Just dong. Alvin. Just Alvin. Saya itu kata Tunggu, orang-orang pertanyaan namanya. saya, memang mahal ya teman-teman ini ya. Karena mahalnya itu langsung boleh juga dimarahin tadi seperti Farhan. itu Iya. sampai seperti Iya. itu. Almarhum Indra Safera itu buat gua nggak sekedar MC. Ketika dia bicara sama klien dan waktu itu pernah kita yang melihat ini nih, padahal dia diminta hanya untuk MC dan udah selesai sebetulnya briefnya. Tapi dia mampu memberikan beberapa service lain yang MC itu nggak bisa kasih. Dan Indra bilang kalau mau bertahan di hidup di dunia entertainment, punya nggak hanya sekedar harus baca skrip, karena kalau cuma baca skrip orang lain di pinggir juga nanti bisa. Nah, dia ada value yang diberikan sama dia, termasuk juga berani memberikan saran. Kalau menurut saya rundown-nya acaranya seperti ini. Sampai hari ini saya masih ingat waktu kita kumpul bersama-sama dengan almarhum Bang Indra Safera, itu yang membuat menurut saya punya nilai lebih. Ya. Untuk lebih lengkapnya, bacalah The Power of Public Speaking. Oke, itu tuh, buku itu. Klik. Oh, jangan lupa. Saya kasih dia ada 2 lagi. Ini mau bikin buku Oke, loh. terima kasih untuk transformasi langit. Erwin Barangkuan, Fadi Hasan, dan Farhan. Ini akhirnya perjumpaan kita Jas Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan di sini bisa membuka value lain dari teman-teman ini berempat ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, Jas Alvin. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.